Shalom saudara, puji Tuhan, senang boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi melalui program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Mungkin selama beberapa hari ini Gema quit sementara, tetapi kita kembali lagi karena kita mengerjakannya menjelang hari kedatangan Tuhan. Harus semakin semangat dan tetap semangat. Saya berharap kita semua punya kesempatan dan waktu, gunakan waktu yang ada. Saudara bisa mengambil Alkitab atau mungkin lihat di layar ini apa yang akan kita baca. Terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 mulai dari ayat 15 sampai 17. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai 17. Demikian kata firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Mereka itu murid-murid melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara-saudara, ini merupakan cuplikan dari sepenggal kisah ketika waktu Yesus melayani anak-anak kecil. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dicatat peristiwa ini berarti membuat sebuah peristiwa ini menjadi sangat penting, karena kalau ada 3 orang yang mencatat, menyaksikan peristiwa dan diulang-ulang berarti punya poin tersendiri. Apa poinnya? Poinnya adalah kita mesti ingat, anak-anak itu bukan hanya bicara tentang usia. Anak-anak itu juga bicara tentang proses kehidupan. Sebelum kita dewasa, kita pernah tentunya menjadi anak-anak kecil yang butuh perhatian, butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Makanya ketika orang-orang itu membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus, ada kontras yang terjadi. Murid-muridnya merasa bahwa Yesus jangan diganggu dong. Yesus lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat nih. Dia lagi bangkitin orang mati, dia menyembuhkan orang buta, membuat orang tuli mendengar, orang yang kesurupan setan dilepaskan. Mereka berikan batasan, tetapi Tuhan tidak peduli dengan urusan-urusan yang demikian. Dia panggil anak-anak itu. Bahkan di dalam kitab Markus dikatakan dia memeluk anak-anak itu sangat dekat, dan setelah itu mendoakan mereka satu persatu. Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini bahwa Tuhan atau Yesus Kristus punya perhatian yang lebih terhadap anak-anak. Tadi bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya, katanya di ayat yang ke-17, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa poinnya? Poinnya adalah anak kecil itu punya kebiasaan. Kalau saudara perhatikan yang punya anak ya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu bisa bermain bersama-sama temannya, tetapi saat-saat mereka bermain, mereka juga bisa konflik gitu. Bisa marah, bisa kesel. Tetapi saat mereka kesel, marah, mereka nggak berkepanjangan. Di saat yang sama, mereka bisa mengampuni teman-temannya yang punya kesalahan. Dan itu diangkat ke permukaan. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang tadi katanya, kalau kamu nggak menyambut anak kecil ini, maka jangan harap kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Gitu. Jadi punya sikap hati yang gampang mengampuni, gampang sekali untuk melepaskan pengampunan. Ingat bahwa tadi saya katakan di awal bahwa kita semua yang dewasa pernah mengalami fase seperti itu, yaitu menjadi anak-anak. Dan yang harus tetap pelihara bukan kekanak-kanakannya, tetapi sifat yang gampang melepaskan pengampunan. Karena dengan seperti itulah saudara akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan mendapat bagian dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Miliki sifat seperti itu, karena hal-hal yang seperti itu sangat disukai Tuhan. Tuhan sudah melepaskan berkat-Nya atas kita. Dia Bapa, kita anak. Dia lepaskan semua yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan perilaku anak-anak yang gampang mengampuni, gampang menerima kesalahan
sesama temannya itu harus menjadi gaya hidup kita, bukan kekanak-kanakannya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau mengajarkan kami untuk melihat kepada perilaku anak-anak yang gampang sekali untuk mengampuni, gampang sekali untuk berkata maaf dan saling mengampuni. Mereka nggak ada dendam, mereka nggak punya perasaan-perasaan yang terbawa sampai larut dengan hal yang sukar untuk mengampuni. Mereka gampang sekali untuk kembali lagi kepada pertemanan, persahabatan. Ajari kami Tuhan, karena kami percaya sekalipun kami dewasa mungkin ini, ketika kami menonton tayangan ini, ajari kami untuk supaya punya perilaku seperti anak-anak yang gampang melepaskan pengampunan. Bukan kekanak-kanakannya, tetapi kami punya sikap hati seperti ini, karena hanya orang-orang seperti itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kiranya firman-Mu mendapat bagian dalam tempat dalam kehidupan kami semua, dan berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.